masih bersama kita dalam acara Special Talk dan masih bersama Mas Gise. Tadi kan dari kejadian latar belakang dan sebagainya itu kan sudah cukup lumayan detail lah ya. Iya. Nah, terus saya main terakhir ke sini sebelum pandemi ya, Mas Gise. Sebelum 2019. 2019-an waktu itu Mas Gise di samping nulis menyelesaikan bukunya waktu itu, terus Mas Gise juga melukis waktu itu. Nah, terus ikut karyanya diikut sertakan di acara di Rumah Banjarsari waktu itu kan ketemu juga gitu. Dan Pak Afif itu juga masih sugeng waktu itu. Nah, terus ternyata ada hal baru lagi ketika memasuki masa pandemi ini gitu. Nah, terus pandemi, terus ada PPKM dan sebagainya gitu. Sebelum ada wacana PPKM dan sebagainya, kalau dipikir-pikir Mas Gise sudah melakukan hal itu, kerja dari rumah lah gitu kan. Terus ngapain lah itu ternyata istilah tadi waktu sebelum waktu di depan tadi itu, ya saya udah lockdown itu 5 tahun kan sudah ada gitu kan. Nah, itu barangkali ada hal-hal yang menarik menurut saya itu. Iya. Tentang itu maksudnya. Ya, jadi 2019 ya saya mulai melukisnya saya tingkatkan ini. Oh, tingkatkan ya. Saat itu kan ya. Dari tadinya cuma pensil warna, Iya. saya tertantang untuk bikin karya yang lebih serius. Iya. Dengan cat air kan kebetulan di Rumah Banjarsari. Iya. Namanya agak kamera. Iya. Nah, itu pertama kali saya mencoba menuangkan dalam bentuk cat air ya. secara serius. Iya. Nah, terus itu sudah jalan, pengen saya. Iya. Dan ketika itu kan proses editing buku. Iya. Buku sudah jadi, ketika 10 hari sebelum pandemi. Iya, 10 hari sebelum pandemi. Itu buku sudah rilis. Iya. Meskipun sangat terbatas dan saya cuman bikin di Facebook aja. Iya. Karena ada rencana ya ini dari modal jualan 50 buku. Iya. Itu nanti akan cetak buku lagi. Iya. Terus sekalian saya untuk membiayai lukisan sehingga ketika merilis buku secara serius itu saya bisa tampilkan lukisan dan juga buku itu buku juga. mungkin ada pentas Iya. gitu. Iya. Ternyata ngecat Lombok itu kehendak yang Iya. itu kan pandemi. Iya, pandemi. Ya, itu karena saya menyadari bahwa hidup saya sendiri. Iya. Hidup saya sendiri otomatis saya biasanya saya untuk tidak menjaga keadaan. Iya. Adalah saya banyak ngulik tentang fenomena bahkan sebelum pandemi masuk Indonesia. Iya. Jadi ketika awal Wuhan ada, saya banyak baca-baca tentang itu. Iya. Nah ini luar biasa. Ini menggalang waktu kapan masuk ke Indonesia itu. Iya. Nah benar. Saya agak buru-buru akhirnya ngoyak-ngoyak percetakan untuk segera menyelesaikan buku dan bisa rilis. Iya. Benar masuk pandemi masuk ke sini Februari ya 2020 ya. Iya. Mulai Bogor itu. Iya. Kemudian Solo PSBB. Iya. Pembatasan itu mulai Maret kalau nggak salah. Iya. Tanggal 13. Saya sedikit ingat tapi bisa salah. Iya. Nah terus setelah itu perhatian saya karena kita punya kultur di mana kultur itu kurang menguntungkan dengan kalau kita mengingat bagaimana
pandemi ini berkembang. Iya, iya, iya. Kita sering kumpul. Iya, iya, kulturnya kan Makanya, itu. Di saya untuk pertahanan diri saya kan Iya. paling lemah ini Iya. ketika saya berada di tempat di mana relatif banyak kumpulan, Iya, iya. banyak komunitas yang Iya, bersinggungan iya. dengan Iya. sini. Ya setelah belajar dari kemarin, Iya. ketika wis apa kasarannya di lockdown wis Iya, iya. tahu Iya. Dengan isolasi kondisi mandiri. Iya. Pernah saya alami dengan ketika awal-awal saya mengalami masih baru harus bangkit Iya. itu sangat rentan. Jadi daya tahan tubuh saya sangat rentan. Orang masuk flu ke kamar saya, Iya. saya langsung kena. Betul. Dan dampaknya Luar besar biasa. untuk saya. Iya. Jadi daya tahan saya jadi lemah, Iya. terus kemampuan progres untuk pemulihan saya jadi turun, Iya, gitu-gitu. Nah itu mekanisme itu terpikir untuk ketika pandemi ini. Iya, iya. Nah betul ketika awal PSBB terus sudah mulai kena 1-2 Iya, itu, iya, iya. meskipun teman-teman sini nggak ada yang kena, Iya, tapi begitu saya kena flu Iya. atau tiba-tiba greges, iya. wah itu jangan-jangan kena, Iya, iya, iya. kan gitu kan. Iya. Ya wis, nah saya terus serta merta nggak keluar dari kamar. Iya. Ya mental saya caranya orang bosan dengan keadaan yang terbatas Iya, itu iya, iya. sudah terbiasa sehingga Iya. relatif saya bisa mengatasi itu. Iya, iya. Saya berharap saat itu aku kena. Iya, Ya, iya. meskipun berikutnya ketika varian Delta ini saya terpapar juga. Dan saya sudah tahu triknya untuk bagaimana menerapkan Daya tahan itu ya, ya. secara mental, Iya. kemudian secara nutrisi, Iya, iya. apa aja, air putih harus banyak, Iya. minum ya pola makan atau Iya, nutrisinya iya, iya. harus Kita diperhatikan harus itu. perhatikan, iya. Saya hanya itu Iya, iya, mekanisme iya. yang bisa saya gunakan itu sebelum ya saya tidak berharap jauh lebih buruk dari Iya, itu. iya, iya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Berarti kalau untuk apa itu dalam kondisi yang PPKM yang sekarang ini, kondisi yang seperti sekarang ini, melukisnya itu Berhenti otomatis. berhenti ya, otomatis ya. Jadi keprihatinan pertama Iya, yang ketika pandemi ini yang pikiran saya justru bukan terkonsentrasi pada diri saya sendiri. Iya. Ada banyak kan punya, ya masih ada ibu, Iya. ada adik saya banyak, Iya. anak saya, Iya, iya. Kan? Di genduk itu. di genduk itu, pikiran saya kemana-mana. Iya, iya. Terus saya mencoba membangun otomatis ngulik pengetahuan Iya, bagaimana iya. mengatasi situasi ini, terus belum lagi ke depan bagaimana. Iya, nggih. Nah, ini keadaan yang kebetulan saya saat sebelum pandemi ini juga diskusi sama teman-teman itu bahwa Iya. ini keadaan dunia ini kayaknya akan Iya. masuk ke proses riset. Restart. Restart dulu kan. Saya pernah bikin status kan. Iya, iya. Riset dengan restart itu. Iya. Dan benar kan ketika pandemi ini keadaan seperti ini nggak kaget. Iya, iya. Nggak kaget tapi prihatin ya. Iya. Prihatin terus. Dan semakin masuk ke sana akhirnya malah ke hal lain ya. Iya, iya, iya. Terus kebetulan cerita saya tentang bagaimana dulu pernah riset tentang kebudayaan, Iya, tentang ini, terus karena kebudayaan lama saya concern ke kebudayaan lama, kebudayaan yang berkait dulu orang sangat bisa survive Iya, iya. dengan natural. Iya, iya. Konsentrasi saya Ke sana.
terus malah mikir terus malah ketemu lagi tentang di proses perjalanannya nemu bagaimana mengubah selendro dari gamelan ke gitar gitu, dan itu belum pernah ada. Kalau pentatonis Jawa tapi masih dalam skala diatonis sudah dilakukan di Temposari. Tapi pentatonis yang selendro ini belum ada di gitar. Dirasakan ke gitar. Di gitar enggak bisa. Nah, kebetulan saya kayak untuk titipan untuk mengulik ke sana itu dan tahu hitungannya, akhirnya saya mencari akhirnya ke sana, dan ini teman-teman sedang di proses pementasan. Kalau teorinya sudah saya tulis, saya dokumentasikan, terus saya juga ada progres lagi untuk membuat alat bagaimana kira-kira gitar tanpa ganti stem aneh, tapi dioper langsung misal. Oh, jadi kayak personel itu ya? Iya. Wah, Jadi transposer gitu. Terus ada temen yang bantuin untuk bikin tuner. Tuner. Jadi kalau di gamelan kan nggak ada tuner. Nah, untuk ini namanya selendro jejak gitu kan. Googling aja selendro jejak YouTube, ada kalau tertarik tentang pengen ngulik. Ini dalam jadi bulan-bulan ini mempersiapkan untuk pementasan perdana dan semuanya pakai gawai untuk memainkan gamelan. Ya, gending-gending gitu. Bisa dimainkan secara gawai. Nah, ini adalah salah satu hal yang luar biasa, hikmah lah, bisa dipandang hikmah juga dari kejadian pandemi. Ada hikmah-hikmah yang lain gitu. Jadi ada dua hal yang saya pelajari ketika hidup di dalam keterbatasan. Saya saat itu sudah memahami bahwa manusia itu yang terbatas kan fisiknya pasti. Sejauh kemampuannya apapun pasti ada keterbatasan. Nah, ada dua hal yang itu tidak terbatas oleh manusia, itu adalah kemampuan intelektualnya, terus kemudian kemampuan mental dan spiritualnya, yang itu masih bisa menggali ilmu terus dari dari tempat yang sama. Jadi dari ruang terbatas itu masih bisa terus berkembang. Itu seperti itu, saya keinget filsuf atau pemikiran siapa gitu, kamu bisa memenjarakan badanku tapi kamu nggak bisa memenjarakan pikiranku. Betul itu betul sekali. Itu terus menjadi sangat-sangat luar biasa. Betul. Dan ketika diambil sudut pandang tadi, sebuah kejadian itu bagaimana tergantung kita cara memandangnya gitu. Kalau istilah saya yang itu melihat dari sisi baik itu, dan dari situ bahkan seorang penjahat pun masih punya sisi baik gitu. Kaketan ada ruang-ruang kebaikan gitu. Kaketan awake dhewe kok, nah itu makanya egois. Itu kan ada sisi yang lainnya gitu. Jadi memang kembali lagi ke kita juga. Bagaimana pinter-pinternya sebenarnya kan kalau kita ngomong kemerdekaan gitu. Ngomong merdeka itu yang merdeka apanya ya? Semuanya ketika hayat gantung badan ini ya sudah tidak merdeka gitu. Nah, kemerdekaan itu hanya bisa diwujudkan dengan mencari celah-celah untuk membebaskan jiwa kita atau mental kita atau apapun, dan kreativitas. Kebetulan saya di ranah kreatif itu memberi keleluasaan untuk mencari untuk berkreasi gitu. Dan ternyata kita nggak terasa ini sudah di akhir sesi Mas Didit. Sudah dikode sama kameramen gitu. Sangat luar biasa sekali itu. Tidak meledak-meledak gini. Tapi kita mengalir seperti air. Dan apapun itu
Ternyata itu tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Cara kita melihatnya, dan ada satu hal yang penting, tidak ada tekanan di dalam. Tekanan itu tergantung sikap kita, pikir kita. Nah, kita mencari keleluasaan entah dari sisi yang mana, secara realistis, keadaan ini kita tangkap realistis, dan kemudian kita mencari celah untuk keluar dari situasi supaya tetap kita bisa berdaya dalam keterbatasan. Tetap berdaya dalam keterbatasan. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Mas Yuse. Sami-sami Mas. Semoga ke depan kita diberi kesempatan, kesehatan, masih tetap berkarya dalam kemanfaatan. Saya menjadi kami dan Mas Yuse. Sampai jumpa di spesial talk berikutnya.